Kalian pernah melihat gambar-gambar berikut kan? Nah, gambar-gambar berikut ini merupakan limbah yang dikeluarkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gambar yang di atas ini diproduksi atau dihasilkan dari limbah rumah tangga, kemudian gambar yang di bawah adalah limbah yang dikeluarkan dari hasil pabrik atau produksi. Nah, jadi limbah-limbah tersebut ternyata tidak terjadi hanya di luar tubuh kita, tetapi juga terjadi di dalam tubuh kita. Jadi pengeluaran limbah dari dalam tubuh kita itu dipengaruhi oleh yang namanya sistem ekskresi. Kalian masih ingat kan ekskresi? Karena di video sebelumnya sudah kita bahas. Ekskresi itu merupakan proses pengeluaran zat yang sudah tidak diperlukan lagi. Jadi dia dikeluarkan karena tidak dibutuhkan atau diperlukan oleh tubuh. Oke, baik. Jadi apa yang diekskresikan, apa yang dikeluarkan? Jadi yang dikeluarkan itu atau yang diekskresikan itu adalah zat sisa serta limbah-limbah dari hasil metabolisme kita. Jadi ada beberapa organ untuk mengekskresikan atau organ-organ ekskresi di dalam tubuh kita. Itu ada hati, ada ginjal, maksud saya di sini pertama ginjal, kemudian ada kulit, ada hati dan juga ada paru-paru. Nah, limbah metabolisme dan zat sisa tadi yang diekskresikan oleh tubuh akan kita bahas. Yang pertama akan kita bahas tentang limbah metabolisme. Jadi limbah metabolisme merupakan substansi yang tersisa dari metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh organisme tersebut. Jadi limbah metabolisme itu adalah substansi yang tersisa. Dia tersisa dan ingat catatannya tidak digunakan. Jadi tidak digunakan oleh organisme, misalnya tidak digunakan oleh tubuh kita sehingga harus dikeluarkan. Oke. Nah, kenapa dia dikeluarkan? Bisa saja sifatnya dia karena berlebih jadi dikeluarkan ataupun substansi yang tersisa itu sifatnya beracun sehingga harus dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Jadi yang dikeluarkan itu bisa dalam bentuk karbon dioksida atau CO2, kemudian bisa air, dan juga bisa nanti limbah-limbah dalam bentuk nitrogen. Kita akan bahas satu persatu limbah metabolisme yang dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Yang pertama karbon dioksida dan air. Oke, jadi karbon dioksida dan air ini dihasilkan atau diproduksi dari suatu sistem yang namanya sistem respirasi aerob. Respirasi aerob. Aerob ini artinya dengan udara. Ya, oke. Artinya respirasi pernapasan dengan udara. Jadi yang diekskresikan oleh paru-paru itu air juga diekskresikan dalam bentuk urin ataupun keringat. Jadi yang mengekskresikannya bisa paru-paru, bisa juga dalam bentuk urin dan keringat. Oke, jadi kalau misalnya ginjal itu kan menghasilkan urin, kemudian kalau paru-paru itu menghasilkan karbon dioksida atau uap air, dan yang terakhir kulit itu menghasilkan yang namanya keringat. Kita akan bahas selanjutnya setelah karbon dioksida dan air, kita akan bahas limbah nitrogen. Nah, limbah nitrogen merupakan substansi yang tersisa dari penghilangan gugus amina dari asam amino maupun basa nitrogen atau asam nukleat. Ya, saya ulangi lagi ya. Limbah nitrogen itu merupakan substansi yang tersisa dari penghilangan gugus amina dari asam amino maupun basa nitrogen dan asam nukleat. Oke, jadi basa nitrogen ini dikonversikan itu artinya diubah menjadi amino, urea, dan asam urat. Jadi basa nitrogen ini dikonversi atau diubah menjadi asam amino, menjadi urea, dan menjadi asam urat. Oke, kita bahas yang pertama untuk yang amino. Amonia maksud saya. Amonia ini sifatnya sangat beracun. Kemudian amonia ini sangat beracun tetapi dia mudah larut di dalam air.
mudah larut di dalam air. Jadi, amonia diangkut dan dikeluarkan dengan aman dalam volume besar yang sangat encer. Jadi, amonia ini dikeluarkan, syarat dikeluarkannya supaya dia aman, dia harus dikeluarkan dengan volume yang besar dengan sangat encer. Nah, encer ini artinya kan banyak air kan? Banyak mengandung air dengan cara dikeluarkan. Jadi, amonia bisa ditoleransi dalam kadar yang sangat rendah. Oke, tadi kan saya bilangkan diangkut dan dikeluarkan dengan aman, tetapi harus dalam bentuk volume yang besar dan sangat encer. Karena encer ini adalah mengandung banyak air, otomatis contoh organisme yang mengandung banyak air atau yang berhubungan banyak dengan air itu adalah sebagian besar ikan bertulang sejati dan berudu katak. Karena ikan dan berudu katak itu banyak menghabiskan waktunya di dalam air. Makanya amonia ini harus dikeluarkan dalam volume yang besar dengan yang sangat encer. Oke, selanjutnya setelah amonia ada urea. Urea merupakan toksisitasnya sangat rendah. Toksisitasnya sangat rendah dan memerlukan energi yang besar dalam mengkonversi. Konversi ini artinya tadi dirubah ya, dirubah. Jadi amonia di dalam tubuh itu tidak semua hewan yang berhubungan atau menghabiskan waktunya banyak dengan air. Jadi beberapa hewan mengubah atau mengkonversi amonia ini menjadi urea. Oke, jadi contoh organisme yang menghasilkan urea adalah sebagian besar amfibi, hiu, sebagian kecil ikan bertulang sejati. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi beberapa hewan itu tidak semua bisa menghasilkan namanya amonia. Jadi karena mereka hidupnya di darat atau tidak menghabiskan waktunya di dalam air. Jadi beberapa hewan mengkonversikan amonia tadi menjadi urea supaya bisa dikeluarkan. Jadi contoh organisme yang menghasilkan urea itu adalah mamalia seperti ini, tupai, kemudian sebagian besar amfibi, hiu, dan sebagian kecil ikan bertulang sejati. Oke, selanjutnya adalah asam urat. Asam urat merupakan relatif tidak beracun. Jadi asam urat ini tidak beracun tetapi harus tetap dikeluarkan karena merupakan sisa atau limbah dari metabolisme. Baik, dan tidak mudah larut dalam air. Tidak mudah larut dalam air. Jadi asam urat diekskresikan dalam bentuk semi padat atau seperti pasta. Jadi dikeluarkan dari dalam tubuh organisme dalam bentuk semi padat atau seperti pasta, artinya tidak cair seperti pengeluaran amonia tadi yang dikeluarkan oleh berudu katak atau sebagian ikan. Kemudian asam urat ini diperlukan energi yang tinggi. Contoh organisme yang mengeluarkan asam urat dari dalam tubuhnya adalah insekta atau belalang seperti belalang, kemudian siput darat, ada burung dan juga sebagian besar reptil. Oke, selanjutnya kita akan bahas zat sisa. Kalau tadi sisa metabolisme, limbah metabolisme sudah kita bahas, sekarang zat sisa yang diekskresikan. Baik, jadi zat sisa merupakan substansi yang berlebih yang tersisa dan tubuh tidak punya mekanisme khusus untuk menyimpannya. Jadi zat sisa ini adalah substansi yang berlebih. Substansi yang berlebih misalnya adalah kelebihan vitamin larut air dan garam. Jadi misalnya nih, kita mengkonsumsi banyak jeruk. Di jeruk itu kan terdapat beberapa vitamin. Sebagian besarnya adalah vitamin C. Jadi vitamin C ini kalau sudah tepat penggunaannya dalam tubuh kita, sisanya itu harus dikeluarkan. Jadi penggunaan vitamin dalam tubuh kita itu hanya sedikit ya, tetapi kita memerlukan vitamin. Artinya kalau vitaminnya yang masuk dalam tubuh kita itu berlebih, maka itu harus dikeluarkan sekalipun kita perlu untuk selanjutnya. Jadi untuk waktu-waktu berikutnya yang akan kita perlukan.
Oke, jadi makanya saya bilangkan tadi zat sisa ini merupakan substansi yang berlebih yang tersisa. Jadi yang tersisa dan tubuh tidak punya mekanisme khusus untuk menyimpannya. Seperti dalam tubuh kita ini kita tidak punya lemari khusus untuk menyimpan vitamin yang akan kita gunakan dalam waktu berikutnya. Tidak ya, tetapi kalau sudah berlebih vitaminnya harus dikeluarkan. Itu namanya zat sisa. Baik juga dalam bentuk garam yang harus dikeluarkan dalam bisa dari urin, bisa juga dari keringat. Nah, contoh ya ekskresi yang organ ekskresi yang kita keluarkan kelebihan vitamin larut air dan garam tadi bisa ginjal, ya, bisa ginjal yang kita keluarkan urin, kemudian bisa juga dari kulit yang kita keluarkan melalui keringat. Baik, supaya lebih paham, kita buat dalam bentuk tabel apa sih perbedaan limbah metabolisme dan zat sisa. Ya, jadi limbah metabolisme merupakan substansi yang tersisa dari metabolisme yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Ya, jadi ini sudah tidak dapat digunakan lagi, akhirnya kita buang. Bedanya dengan zat sisa, kalau zat sisa itu merupakan substansi yang berlebih yang tersisa. Jadi ini yang tersisa dan tubuh tidak memiliki mekanisme penyimpanan secara khusus. Sebenarnya kita masih perlu misalnya vitamin, tetapi karena sudah berlebih, akhirnya vitamin yang berlebih itu harus kita keluarkan dari dalam tubuh. Itu namanya zat sisa. Jadi untuk metabolisme yang diekskresikan atau yang dikeluarkan itu bisa dalam bentuk karbon dioksida, bisa air, bisa limbah nitrogen. Limbah nitrogen ini banyak ya, yang kita bahas tadi ada urea, ada amonia, dan ada asam urat. Sementara pada zat sisa yang kita keluarkan itu adalah vitamin, vitamin larut air dan garam dari dalam tubuh kita.